Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Kali ini seperti kegiatan kita sebelum-sebelumnya, kita mendatangi salah satu calon daripada kandidat untuk calon Pratin Pekon Padang Cahya untuk periode 2022 sampai 2026. Kali ini kita mendatangi kediaman Bapak Samsuli. Samsili. Nah, untuk kita lebih tahu mengenal beliau tentang profilnya, latar belakangnya, terus visi dan misinya beliau nanti ke depan ketika akan memimpin Padang Cahya seperti apa, yang mana hal tersebut akan menjadi penilaian buat kita semua. Seperti apa sih calon kriteria yang kita harapkan untuk bisa memimpin Padang Cahya kemudian. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Ada di samping saya. Assalamualaikum Bapak Samsili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak tentang profil Bapak. Karena namanya ya memang kita ini memang petani. Oh ya. Nah, tapi alhamdulillah artinya biarpun petani, kita juga punya pemikiran, punya pendapat, artinya ya bagaimana caranya supaya kemajuan Pekon kita ini, terutama Pekon Padang Cahya ini ya lebih maju. Baik. Nah, kan gitu. Jadi berangkat dari niat seperti itu Pak ya? Iya, jadi niat betul-betul, artinya dari niat tulus pribadi, dan saya ini juga tidak ada yang mendorong, artinya untuk maju menjadi calon Pratin ini murni dari hati, kecil, dari hati pribadi betul. Nah itu. Kalau Bapak Samsili lahir di mana Pak? Jadi saya ini kalau di akte kelahirannya itu artinya saya ini kelahiran di Waingaku. Oh, Waingaku. Cuma tumpah darah saya ini di Pematang Liu. Saya Pematang ini Liu desa sini. Riria. Oh. Nah, Berarti untuk di sini sudah dari kapan Pak? Di Padang Cahya ini? untuk di Padang Cahya ini semenjak keluarga, artinya ini dari 95. Oh, dari 95. Pasca gempa setahun Iya, berarti. pasca gempa. Iya. Untuk lingkungan Pak, lingkungan dari keluarga gitu gimana Pak? Mensupport semua, mendukung semua gitu untuk Bapak mencalonkan. Jadi tergantung artinya masyarakat saya serahkan ya, karena mungkin kalau lingkungan Sukamarga ini biarpun tidak ditanya mungkin masyarakat sudah tahu. Sudah tahu. Ya, kan gitu. Tapi dari lingkungan keluarga sendiri mendukung semua Pak ya? Dalam artian merestui lah seperti itu Pak. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Persiapan Bapak Samsili dalam mencalonkan diri sudah sejauh mana Pak? Ya sebetulnya kalau berbicara masalah sejauh mana saya ini mencalonkan diri, artinya saya ini ya memang kalau terbilang artinya ya bekerja, artinya untuk pencalon ini saya tetap bekerja, artinya tetap saya mengadakan silaturahmi, artinya ke masyarakat, tokoh masyarakat, ke masyarakat, ke setiap pemangku yang ada di Pekon Padang Cahya. Lalu Pak, mungkin sebelumnya Bapak pernah ikut organisasi apa gitu? Bisa diceritakan? Oh iya. Semenjak artinya Muklis dari wakil sampai dia mau nyalon bupati, itu saya ditarik beliau ke pengurusan PAC Bali Bukit. Oh, berarti organisasi kepartaian. Ya, kepartaian. Sebagai wakil ketua. Nah, itu pun artinya dulu saya tidak pernah meminta. Itu sekonyong-konyong langsung ditarik oleh Pak Muklis. Berarti luar biasa nih sahabat-sahabat. Gitu. Beliau itu pernah dipercaya untuk memegang jabatan sekeras itu gitu ya. Ya itu luar biasa, keras itu. Karena tidak mudah untuk di situ seperti itu. Nah, kemudian setelah di sini artinya saya juga pernah artinya untuk memajukan petani kita, saya juga sebagai ketua kelompok tani. Oh, kelompok tani apa namanya Pak? Barokah. Barokah ya. Nah, kebetulan pengurusnya bapak beliau ini bendahara saya. Oh, itu udah berapa puluh tahun mungkin Pak
Gapok Tani kelompok Itu taninya 2012. pembentukannya ya. Pembentukan 2012. Sudah lama sekali. Nah, Berarti sekarang masih aktif gitu Pak ya? masih aktif. Kelompok tani itu Pak ya. Masih aktif. Kalau di kelompok tani Bapak ini sekarang prioritas di mana itu Pak? Sayur atau kopi gitu Pak? Jadi untuk prioritas kelompok tani sekarang ini memang kita menggerakkan di bidang perkebunan. 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 Di kebun kopi itu Pak ya? Ya, kebun kopi. Karena memang basisnya Lampung Barat di situ Pak ya? Iya, betul. Hal pertama, hal yang paling utama ingin Bapak benahi yang menurut Bapak sekarang sedang menjadi masalah dan harus Bapak tuntaskan pertama ketika Bapak menjadi kepala desa, itu apa Pak? Saya ini punya visi, artinya saya pengen mewujudkan Pekon Padang Cahaya ini lebih maju, mandiri, berprestasi, berbudaya, kreatif, masyarakatnya sejahtera. Jadi itu visi misinya Pak. Iya. Berarti maju dalam segala hal ini Pak ya. Betul. Iya, baik dari segi kayak UMKM-nya gitu Pak Betul, ya. betul. Terus pertaniannya, terus pariwisatanya mungkin Pak ya. Betul. Potensi-potensinya seperti itu. Nah, jadi untuk pertanian yang selama ini ada yang saya rasakan dan sebagian masyarakat Pekon kita ini ya, pertanian kita ini salah satunya artinya masalah pupuk subsidi. Nah, jadi masalah pupuk subsidi ini artinya masyarakat kita ini hanya sebagian kecil yang merasakan. Iya betul Pak. Padahal program pemerintah untuk pupuk subsidi, asalkan artinya kita mengikuti aturan dari atas, artinya insya Allah pupuk itu akan nyampai kepada masyarakat kita. Apa salah satunya aturan? Artinya dari pemerintah harus masyarakat harus menyiapkan wadah. Artinya itu tadi wadahnya yaitu kelompok tani. Kelompok tani. Ya. Tanpa wadah, tanpa kelompok tani, memang bantuan itu tidak akan sampai ke masyarakat kita. Sampai tapi nggak bisa diambil gitu Pak. Nah, memang enggak sampai. Nggak sampai juga. Enggak sampai memang. Karena memang itu aturannya. Kalau untuk pribadi bantuan pemerintah itu tidak ada. Nah, kecuali kita artinya siapkan wadahnya. Yaitu wadahnya kelompok Ya, tani kelompok tani. dan harus aktif gitu Pak ya. Ya, harus aktif. Nah, dan kemudian untuk kelompok tani, ini yang saya rasakan artinya selama ini, kita sebagai masyarakat ini artinya tidak ada sosialisasinya atau dukungannya dari pemerintahan Pekon. Nah, jadi masing-masing kelompok tani hanya berdikari sendiri. Itu pun artinya kalau masyarakatnya yang memang mau dan artinya ada salah satu masyarakat yang menjadi pengurusnya itu memang mau susah gitu kan gitu. Jadi peluncurnya gitu. Nah, jadi peluncurnya. Insya Allah kita akan kerjasama dengan dinas pertanian, dinas perkebunan, kemudian dinas PP3K-nya juga. Nah, PPL kita juga kita harus aktifkan di Pekon. Iya. Karena selama ini mungkin kurang Pak ya. Kurang memang. Iya. Nah, di situ salah satunya. Nah, insya Allah artinya kalau petani kita ini artinya kalau ada kemudahan untuk mendapatkan pupuk itu sangat terbantu. Nah, itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sebagai tambahan bahwa untuk kita bisa nerima pupuk subsidi tadi, kita harus punya wadahnya atau istilahnya piringnya lah untuk nerima itu tadi. Jadi kalau kita tidak punya wadahnya, bagaimana si pemerintah itu mau ngasih gitu kan? Nanti jatuh semua gitu. Nah, pastikan wadahnya itu juga aktif si kelompok taninya tersebut. Selain aktif juga pastikan sudah terdaftar di BPP Pak ya? Iya. Iya, di BPP di sistemnya. Nanti bisa dicek secara online itu kelompok taninya terdaftar atau tidak. Iya. Kalau terdaftar segera diurus supaya bisa aktif dan legal gitu Pak ya. Betul. Itu ada nomor registrasinya itu. Iya, ada nomor registrasinya. Saya ingat dari dulu, orang tua kita ini dulu menyekolahkan anaknya, bikin rumah, semuanya itu artinya itu
bisa ditanyakan sama orang-orang tua dulu tuh dari kebun kopi semua itu dulu. Nah, cuma sekarang ini artinya karena zaman kita ini sudah maju, kemudian kita juga tidak mengikuti zaman. Nah, artinya makanya kebun kopi dan hasil kebun kopi kita ini sangat kurang, terutama artinya kualitas. Kopinya gitu. Iya, karena kualitas kopi itu tadi artinya tidak baik, secara otomatis harganya pun tidak baik. Nah, kan gitu. Padahal kita tahu kalau kopi ini sebetulnya jangan jauh-jauh, artinya kita bandingkan aja artinya dengan kebun kopi dari Sekincau ke sana itu harganya sudah beda. Karena hasilnya kualitasnya gitu Pak ya. Iya, karena kualitas, karena mereka artinya memang betul pengolahan kebun ini dari pasca perawatan sampai artinya pasca panen itu betul-betul diikuti. Nah, karena waktu tahun 2014 kalau nggak salah, pada 2015 itu kelompok tani. Di sini dulu harga kopi masih 20.000. Saya sudah jual harga 30.000. Nah, jauh bener Pak ya. Jauh. Tapi memang itu kita ikuti betul prosedurnya kita itu dari pas perawatan sampai pasca panen. Memang hasilnya luar biasa kualitasnya. Nah, kemudian kita jualnya juga kita ke perusahaan impor. Jadi langsung ke penampungnya ya, gitu. langsung ke penampung. Dulu di sini yang masuk di sini dulu PT Almajaro namanya. Nah, itu eksportir berarti. iya, eksportir langsung. Nah, jadi makanya itu. Jadi pengen saya itu angkat kebun kopi ini kita artinya perawatannya bagus, kemudian kita bawa ke pekon kita ini artinya perusahaannya artinya eksportir itu tadi. Tapi kan sebagai tambahan bahwa untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut kita harus punya standar mutu tertentu gitu Pak ya. Jadi tujuan kita adalah mengupayakan supaya hasil kita itu memenuhi standar tersebut. Nah, keduanya yang saya fokuskan lagi artinya untuk pembangunan SDM untuk pekon kita. Baik artinya SDM aparatur pemerintahannya maupun SDM masyarakat kita. Nah, salah satu artinya untuk mencapai masyarakat sejahtera artinya kita nggak mungkin artinya kita akan membantu masyarakat artinya satu persatu apalagi dengan bantuan. Nah, bantuan dari mana bantuannya kalau kita mau artinya mensejahterakan masyarakat ini dengan bantuan. Nah, kan gitu kan. Kemudian kalau menurut saya juga kalau untuk mensejahterakan masyarakat itu kita kasih bantuan itu menurut saya salah. Nah, jadi kalau ini ibaratnya istilahnya kalau kita enak kita dikasih pancing daripada dikasih ikannya. Nah, kan gitu. Baik. Kalau kita dikasih ikan, kita cukup sekali makan habis selesai. Tapi kalau kita dikasih pancing, habis ikannya kita bisa pancing lagi. Nah, kan itu. Jadi istilahnya itu kalau dikasih ikan kita hidup sehari gitu Pak. Nah, itu. Kalau dikasih pancing kita hidup bertahun-tahun gitu Pak ya. Nah, jadi itulah salah satu contoh maksud saya itu. Kalau saya nanti jadi perhatiin, itu insya Allah setiap tahun itu akan kita kirim masyarakat kita, entah kita ambil dari pemangku mana nanti istilahnya, itu kita kirim ke istilahnya untuk mencari ilmunya. Apa Kalau namanya? istilah Kalau ininya istilahnya itu study tour. itu studi banding. Studi banding ya. Jadi nanti kalau sudah kita kirim, dia sudah dapat ilmunya, insya Allah artinya dia bisa menularkan ke masyarakat yang lain. Itu insya Allah setiap tahun nanti akan kita anggarkan kan, dan akan kita fasilitasi gitu loh. Nah, dengan syarat pulang bawa ilmu gitu Pak. nah dengan syarat pulang ilmu untuk masyarakat ya. Betul. Itu. Nah, kemudian yang lain juga kayak memelihara ikan. Di sini banyak artinya masyarakat kita yang punya sawah,
artinya tempatnya memang bagus, tapi tidak pernah berhasil. Itu salah satunya itu juga. Artinya masalah keterbatasan SDM. Nah, jadi itu nanti akan kita koordinir mana masyarakat kita yang memang hobinya ke peternak, mana yang hobinya artinya ke masalah ikan, kemudian perkebunan, begitu juga itu akan kita kirim cari ilmunya. Jadi kalau disimpulkan bahwa beliau akan membangun mentalnya gitu Pak. Betul. Ya? Jadi supaya tidak begini terus gitu Pak ya, nerima terus gitu ya. Betul. Kayak dikasih stimulus atau rangsangan supaya tumbuh gitu Pak ya. Jadi kalau kita nggak berpikir dari sekarang, artinya untuk mandiri, nah kita kembali ke nol lagi. Nah itu salah satunya yang harus kita cover, bagaimana caranya supaya kita ini pekon kita mempunyai pendapatan asli pekon. Itu yang harus kita gali. Itulah saya minta peran-peran daripada pemuda-pemuda ini. Masuk. Salah satunya apa? Artinya yang kecil aja. Dulu saya ingat PDAM kita ini itu sebetulnya punya pekon. Nah, punya pekon. Tapi kita nggak tahu bagaimana ininya ya sekarang istilahnya sudah diambil alih ke PDAM kabupaten. Padahal itu kalau bisa kita kelola sendiri itu sangat luar biasa pemasukan pekon. Artinya dari sekecil itu aja PDAM kan gitu. Nah, jadi saya insya Allah kalau saya jadi salah satunya insya Allah untuk PDAM ini akan kita tarik ke pekon. Nah, kita tarik ke pekon apapun syaratnya, kalau memang betul kita perlu buat CP untuk pekonnya kita buat wadahnya. Nah, kemudian untuk pengurusannya ya itulah yang saya harapkan anak-anak kita ini yang lulus sekolah ini yang bisa mengembangkan. Nah, karena bayangkan aja sekarang untuk kalau kita kalkulasi masalah dana, sekarang 28.000 per kakak. Sekarang hitung berapa kakak kita di Padang Jaya yang memakai air. Jadi sekarang rata-rata segitu Pak ya? Nah ya, artinya kan gitu. Tidak akan habis artinya duit itu untuk menggaji karyawan. Nah, kemudian kita menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak kita yang habis lulus sekolah ini. Mungkin dengan begitu juga fasilitas kualitas dari pengairan juga akan lebih baik lagi. Nah, kualitasnya akan lebih baik lagi. Salah satunya itu artinya kemudian saya bilang tadi itu ada yang lain juga artinya ini salah satu artinya untuk penarikan listrik sebetulnya bisa kita bawa ke pekon karena DPLN itu bukan orang PLN, itu bekerja sama juga dengan pihak ketiga di sana CP. Apa salahnya kalau kita untuk pekon kita bentuk CP sendiri, pekon juga yang ngelola, kan masuk juga pendapatan. Nah, kemudian kita mungkin nanti kayak pematang lema kunci itu saya lihat ada objek wisata. Nah, itu bisa juga kita ini kan nanti dimaksimalkan. Ya, jadi tolong artinya sukseskan tanggal 23 itu pemilihan Pratin. Ya kalau harapan sih ya artinya ya saya juga pengen dipilih kan gitu. Nah, ya nomor 4 gitu. Oke. Itu tadi sahabat-sahabat bincang-bincang kita dengan Bapak Samsili. Jadi silahkan seperti pesan beliau, gunakan hak pilihnya, sukseskan pemilunya, dan jangan golput Pak ya. Iya betul. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.